masalah. Teknologi merupakan gambaran dari sebuah penemuan perangkat keras atau hardware yang menerapkan prinsip-prinsip saintifik. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang terdiri atas dua kata yang disebut dengan tekne, yang berarti pengetahuan. Dapat dikatakan bahwa teknologi merupakan suatu objek yang mengacu kepada sebuah perangkat keras yang dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan dan aktivitas manusia seperti mesin atau perkakas. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah satu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi pada masa prasejarah dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi, yang pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria. Sementara pada era modern, perkembangan pertama teknologi informasi dimulai dengan adanya media cetak, yaitu surat kabar atau yang sering disebut dengan koran. A. Masa prasejarah. Zaman masa prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Kemampuan manusia dalam berbahasa di masa itu hanya berkisar pada bentuk suara, dengusan, dan isyarat tangan. Oleh karena itu, obrolan di antara manusia masih terbatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. B. Masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Di masa sejarah, proses menggambar di dinding gua masih berlangsung. Namun, berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Periode 2900 sebelum Masehi, muncul huruf hieroglif oleh 1570 sampai 1045 sebelum Masehi. Sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Tiongkok. Masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. C. Masa modern 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Dimulai dari tahun 1400-an, di mana telah ditemukan mesin cetak menggunakan 4 huruf dari besi. Hingga di masa ini, mulai ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, dan internet yang memudahkan orang berkomunikasi, sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. 2. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Adapun fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi secara umum sebagai berikut. A. Menangkap atau capture, yaitu melakukan atau melaksanakan capture terhadap data dan informasi. B. Menyimpan atau storage, menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain, seperti disket, hard disk, compact disk, dan lainnya. C. Mengolah atau processing. Fungsi mengolah pada masa teknologi informasi adalah memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Pengolahan data atau pemrosesan bisa berbentuk mengubah data ke bentuk lainnya, menganalisis kondisi, menghitung, menggabungkan, dan semua dalam bentuk data dan informasi. D. Transmisi atau transmission, yaitu mengirim data dan juga informasi dari suatu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer. E. Mencari kembali atau retrieval, yaitu melaksanakan penelusuran untuk memperoleh kembali atau menyalin data dan informasi yang sudah disimpan. F. Menghasilkan atau generating, yaitu mengorganisasi data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. 3. Tujuan utama teknologi. Tujuan utama teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan aktivitas, dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi yang dapat membuat pekerjaan manusia jadi lebih mudah dan efisien. B. Mengimplementasikan computational thinking untuk memecahkan persoalan.
Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah. Dalam computational thinking, ada yang disebut dengan dekomposisi, yaitu memecahkan suatu masalah yang kompleks dengan cara membagi menjadi masalah yang lebih kecil agar lebih mudah diselesaikan. Selain dekomposisi, pengalaman pola, abstraksi, dan algoritma merupakan 4 metode atau pilar computational thinking dalam menyelesaikan masalah dengan efektif, efisien, dan menyeluruh. C. Konsep matematika dalam program komputer. Matematika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Matematika dan menggunakan angka-angka untuk melakukan perhitungan. Implementasi komputasi dalam cabang ilmu matematika yaitu keikutsertaan peran komputer dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan komputer dalam ilmu matematika. Mengingat pentingnya cabang ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari, membuat komputasi memainkan peran yang semakin menguat, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam matematika. Komputasi diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik, serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu atau sains. Dalam penggunaan praktis, biasanya berupa penerapan simulasi komputer atau berbagai bentuk komputasi lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam berbagai bidang keilmuan. Tetapi dalam perkembangannya, digunakan juga untuk menemukan prinsip-prinsip baru yang mendasar dalam ilmu. 1. Sejarah komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Memori di sini bisa juga dari memori komputer. Komputasi modern pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan yang bernama John von Neumann. Dia adalah orang yang pertama kali menggagaskan konsep sebuah sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Konsep inilah yang menjadi dasar arsitektur komputer modern. John von Neumann memberikan berbagai sumbangsihnya dengan cara meningkatkan karya-karyanya dalam bidang matematika, teori kuantum, game teori, fisika nuklir, dan ilmu komputer. Selain itu, von Neumann juga merupakan seorang ilmuwan yang sangat berperan penting dalam pembuatan bom atom di Los Alamos pada Perang Dunia II silam. Berkat kepiawaian Neumann di bidang teori game inilah ia bisa melahirkan konsep automata, teknologi bom atom, dan komputasi modern yang akhirnya melahirkan sebuah komputer. Komputer pertama kali dipergunakan secara umum pada tahun 1613. Arti kata komputer itu sendiri mengacu kepada perhitungan aritmetika dan kata tersebut masih dipergunakan hingga pertengahan abad ke-20. Seiring dengan perkembangan zaman dari akhir abad ke-19 hingga seterusnya, komputer berubah makna menjadi sebuah mesin yang melakukan komputasi. Kemudian, sekitar tahun 1920-an, kata mesin komputasi mulai dikenal. Setiap mesin yang dapat membantu melakukan pekerjaan manusia, yaitu menghitung dengan metode yang efektif, disebut dengan mesin komputasi. Pada tahun 1940 sampai 1950, dengan munculnya mesin komputasi elektronik, kata mesin komputasi mulai berubah menjadi komputer yang biasanya diawali dengan elektronik atau digital. Sejak saat itu, von Neumann menjadi seorang konsultan pada pengembangan komputer ENIAC. 2. Karakteristik komputasi modern. Karakteristik komputasi modern memiliki 3 karakteristik umum. Berikut 3 karakteristik komputasi modern tersebut. A. Komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. B. Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. C. Komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogeneus karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. 3. Manfaat komputasi modern. Komputasi modern digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Contoh perhitungan komputasi modern yaitu A. Akurasi, B. Kecepatan, C. Problem volume besar, D. Modeling,
kompleksitas. 4. Macam-macam komputasi modern. Komputasi modern terbagi menjadi 3 macam, yaitu komputasi mobile atau bergerak, komputasi geared, dan komputasi cloud atau awan. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. A. Mobile computing atau komputasi bergerak. Mobile computing merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga manusia dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel dan tidak tergantung di satu tempat. Contohnya seperti GPS, smartphone, wearable computer, dan PDA. B. Grid computing. Grid computing merupakan komputasi yang dilakukan menggunakan komputer yang terpisah oleh geografis. Datanya didistribusikan dan dihubungkan oleh jaringan untuk menyelesaikan masalah komputasi skala besar. Contohnya pada penggunaan komputer dalam perkantoran yang saling terintegrasi. C. Cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing merupakan komputasi yang dinamis dengan memanfaatkan sumber daya virtual yang menyediakan layanannya melalui internet. Contoh cloud computing diantaranya cloud storage, kursus online, internet banking, situs jual beli online. 5. Langkah-langkah pemecahan masalah dengan konsep matematika. A. Memahami masalah. Untuk mempermudah pemecahan masalah, memahami masalah dan memperoleh gambaran umum penyelesaiannya, dapat dibuat catatan-catatan penting, di mana catatan-catatan tersebut bisa berupa gambar, diagram, tabel, dan grafik. Dengan mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan, maka proses pemecahan masalah akan mempunyai arah yang jelas. B. Membuat rencana penyelesaian. Untuk dapat menyelesaikan masalah, pemecah masalah harus dapat menemukan hubungan data yang ditanyakan. Untuk keperluan ini, bila perlu pemecah masalah mengikuti langkah-langkah antara lain. 1. Mengumpulkan data atau informasi dengan mengaitkan persyaratan yang ditentukan untuk analisis. 2. Jika diperlukan analisis informasi yang diperoleh dengan menggunakan analogi masalah yang pernah diselesaikan. 3. Apabila ternyata macet, perlu dibantu melihat masalah tersebut dari sudut yang berbeda. Jika hubungan data dan yang ditanyakan sulit untuk dilihat secara langsung, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Membuat submasalah. Hal ini akan sangat berguna pada masalah yang kompleks. 2. Cobalah untuk mengenali sesuatu yang sudah dikenali, misalnya dengan mengingat masalah yang mirip atau melakukan prinsip yang sama. 3. Cobalah untuk mengenali pola dengan mencari keteraturan. Pola tersebut dapat berupa pola geometri atau pola aljabar. 4. Gunakan analogi dari masalah tersebut, yaitu masalah yang mirip, masalah yang berhubungan, yang lebih sederhana, sehingga memberikan petunjuk yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang lebih sulit. 5. Masukkan sesuatu yang baru untuk membuat hubungan antara data dengan hal yang tidak diketahui. 6. Buatlah kasus. 7. Mulailah dari akhir atau asumsikan jawabannya, yaitu dengan menganalisis. Dan C. Melaksanakan rencana. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan penyelesaian yang telah direncanakan sebelumnya. Di dalam menyelesaikan masalah, setiap langkah dicek. Apapun langkah tersebut sudah benar atau belum. Hasil yang diperoleh harus diuji. Apakah hasil tersebut benar-benar hasil yang dicari? D. Melihat kembali. Setelah hasil penyelesaian diperoleh, perlu dilihat dan dicek kembali untuk memastikan semua alternatif tidak diabaikan. D. Membuat karya untuk memecahkan persoalan. Tujuannya agar bisa memecahkan segala masalah yang dihadapi. Adanya teknologi yang berkembang pesat juga bisa membantu memecahkan masalah baik individu ataupun perusahaan. Pada pelajaran ini akan diajarkan membuat karya berupa program C++ sederhana untuk memecahkan persoalan sehari-hari. Untuk menjalankan program C++, dibutuhkan ide untuk menjalankannya, yaitu DIV C++. Sekian dari presentasi kami, yaitu kelompok 5. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.